Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti dari kelas 12 MIPA 1. Baiklah, saya akan membacakan sebuah cerpen yang berjudul Self Love, mencintai diri sendiri. Self Love. Tidak ada manusia yang ingin dilahirkan secara tidak sempurna. Berhenti menyakiti diri sendiri. Cintai apa yang kamu miliki. Jadikan kekurangan sebagai bahan acuan untuk masa depan. Self love, mencintai diri sendiri memang butuh proses. Mungkin bagi beberapa orang itu adalah sikap yang egois. Nyatanya, self love adalah proses penerimaan diri. Bagaimana kita mencintai dan memperlakukan diri kita dengan baik. Karena self love adalah kunci kebahagiaan. Akila Fatiha. Panggil saja namanya Akila. Gadis mungil berkulit putih, memiliki postur badan yang agak tinggi. Rambut panjangnya yang terurai indah membuatnya terlihat begitu cantik. Akila merupakan anak bungsu dan memiliki saudara perempuan yang bernama Ririn Fitria. Akila dan Ririn memiliki kepribadian yang berbeda, di mana Ririn merupakan sosok wanita yang sempurna karena memiliki kedua tangan dan jari yang utuh, sedangkan Akila tidak. Ia harus terlahir berbeda dengan kondisi tangan tanpa jari sejak lahir, dan dokter memvonis bahwa Akila cacat seumur hidup. Sedih, tentu. Berusaha berdamai dengan diri sendiri walau itu terasa menyakitkan. Berusaha untuk mencintai diri sendiri, karena selalu dibandingkan dengan kakaknya Ririn yang begitu sempurna dan bertalenta. Semenjak Akila lahir, ibunya tidak mau mengurusnya, karena sang ibu malu memiliki seorang anak yang cacat. Dan pada akhirnya, Akila diasuh dan dibesarkan oleh Bi Inah, asisten rumah tangganya. Hari demi hari yang telah dilalui, kini Akila tumbuh menjadi sosok remaja yang cantik dan pintar, meskipun ia tidak memiliki jari di kedua tangannya. Meskipun begitu, ia tetap berpegang teguh pada cita-citanya. Pada keesokan harinya, Akila bersama kakaknya dan kedua orang tuanya bersantai di teras rumah. Ayahnya bertanya kepada Akila dan juga Ririn. "Ririn, mau lanjut kuliah jurusan apa?" tanya ayah pada Ririn. "Ririn mau ngambil jurusan dokter ya." "Bagus itu, nak. Kalau kamu, Akila?" "Kalau aku ingin menjadi pelukis ya," jawab Akila dengan suara lembut. "Wah, hebat. Anak ayah pasti bisa," ucap ayah sembari mengusap pelan kepala Akila. Ririn pun memotong pembicaraan ayahnya. "Hei, Akila, kamu itu cacat. Bagaimana caranya kamu bisa melukis dengan kekurangan seperti itu?" "Menggenggam saja tidak mampu," gumam Ririn dengan santainya. Dan ibu pun ikut berbicara. "Nah, dengerin tuh. Kamu itu semestinya sadar. Kamu itu nggak pantas jadi pelukis. Kamu itu cacat." "Bunda, Ririn, kalian ini apaan sih? Akila ingin menjadi pelukis, itu udah jadi keinginannya. Mengapa kalian tega menghinanya? Akila memang memiliki kekurangan, tetapi bukan tidak pantas untuk berbicara seperti itu. Harusnya kita sebagai keluarganya mendukung, bukan mencacinya," ucap ayah dengan nada marah. "Akila itu nggak punya jari ya, gimana bisa jadi pelukis? Melukis kan pakai tangan." Ririn memandang jijik ke arah Akila. Maaf, udah lahir dengan kekurangan. Maaf, udah bikin bunda malu. Maaf." Lirih Akila pelan. Ia terus saja mengatakan kata maaf berulang kali. Ingin rasanya terlahir seperti orang yang mempunyai bentuk tubuh normal dan sempurna. Akila pun langsung bergegas masuk kamar meninggalkan mereka, mengunci diri dan di dalam kamar dan menangis sejadi-jadinya. "Mengapa aku dilahirkan dengan kondisi kekurangan seperti ini? Kenapa? Kenapa kau begitu tidak adil, Tuhan?" ucap Akila sambil mengusap air mata. Tok tok tok, suara ketukan pintu membuat Akila segera menghapus air matanya. Ia tidak mau terlihat lemah. "Akila, ini ayah.
Sayang, kamu gak apa-apa. Akila gak apa-apa ya, ucap Akila sedikit parau. Akila berjalan menghampiri pintu, lalu membukanya. Sang ayah langsung memeluk erat, mengusap punggung putrinya lembut, menyalurkan kehangatan. Apapun yang Akila pilih, apapun cita-cita Kila, ayah akan selalu dukung. Ayah sayang Kila, ucap ayah. Maaf, Kila belum bisa jadi anak yang bisa dibanggakan. Kila belum bisa jadi anak yang baik buat ayah dan juga bunda, ucap Kila, kini tangisnya pecah. Hei, lihat ayah sayang, kamu itu cantik dan berbakat dengan apa yang kamu miliki sekarang. Jangan merasa malu dengan kondisimu. Kamu tahu? Tanya ayah. Akila hanya menggelengkan kepala. Tidak ada manusia yang dilahirkan sempurna di dunia ini. Semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, ucap ayah. Yang terlihat sempurna dari luar belum tentu sempurna di dalamnya. Bagi ayah, kamu adalah anak yang paling sempurna. Kamu anak yang baik. Kamu anak yang hebat. Kamu putri ayah yang kuat. Jangan sedih lagi. Cobalah untuk berdamai dengan diri sendiri, lanjut ayah dengan senyum hangat. Akila hanya terdiam tanpa bicara. Ia berusaha memahami perkataan ayahnya. Sang ayah yang mengerti kalau putrinya butuh waktu untuk sendiri akhirnya memilih untuk meninggalkan Akila. Ya sudah, ayah ke bawah dulu. Kamu baik-baik saja ya. Jangan patah semangat, ayah tahu kamu gadis kuat. Selepas kepergian ayahnya, Akila memainkan handphonenya dan membuka aplikasi Instagram. Dan pada saat Kila melihat ada pengumuman tentang ajang perlombaan melukis tingkat nasional, aku harus mengikuti perlombaan melukis ini. Aku ingin membuktikan bahwa fisik bukanlah penghalang untuk meraih impian menjadi seorang pelukis, gumam Kila dalam hati. Keesokan harinya, Kila pergi ke tempat perlombaan pelukis itu, dan Kila mendaftarkan diri untuk ikut lomba melukis tersebut. Dan perlombaan pun akan dimulai pada hari ini juga. Ada 10 peserta yang mengikuti lomba melukis. Kila merupakan salah satu peserta cacat sendiri yang mengikuti lomba ini. Betapa hebatnya Kila, karena kemauan dia yang sangat tinggi untuk menjadi pelukis yang sukses. Dengan percaya diri, Akila mulai menggambar semua ide yang ada di otaknya, menumpahkannya lewat coretan tinta di atas kanvas itu. Para dewan juri yang melihat Akila melukis menggunakan kaki, bukan tangan, memandangnya remeh. Mereka semua menertawakan Akila. Hei, lihat, garis itu malah menggunakan kaki. Mana mungkin bisa menang? Ucapan salah satu penonton. Apa kamu tidak melihat tangannya? Dia tidak memiliki jari, sahut semua penontonnya. Akila sedikit tidak konsentrasi dengan percakapan para penonton itu tentang dirinya. Namun, ia kembali meyakinkan dirinya bahwa ia bisa membuktikan kepada bunda dan kakaknya bahwa ia juga bisa menjadi seorang pelukis yang handal walaupun dengan kekurangan. Waktu berlalu dengan cepat. Semua peserta sudah hampir selesai dan sudah menyetorkan hasil gambarnya kepada dewan juri. Hanya tersisa Akila dan 2 peserta lain saja yang belum selesai juga. Akila sedikit dibuat kesusahan karena tiba-tiba saja kakinya kram. Dengan susah payah, ia memaksakan diri. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Mendengar waktu yang sudah hampir selesai, Akila tak peduli lagi dengan kakinya yang sudah mulai nyeri karena kram. Ia harus menyelesaikan lukisannya tepat waktu. Dengan sedikit tertatih-tatih, Akila membawa lukisannya ke hadapan para dewan juri. Dewan juri yang semula memandang rendah dirinya, kini dibuat tak bisa berkata-kata ketika melihat hasil lukisan Akila. Para dewan juri saling melihat satu sama lain. Lalu mereka sontak berdiri dan bertepuk tangan. Akila yang melihat aksi spontan itu hanya bisa mengernyitkan dahi keheranan. Wah, ini adalah lukisan yang terindah yang pernah saya lihat, ucap juri perempuan dengan sorot mata yang menunjukkan kekaguman. Kamu benar sekali. Bahkan setiap goresan tinta di lukisan ini begitu indah.
Selamat, kamu juara pertama lomba melukis ini, Akila. Mendengar itu, Akila langsung meneteskan air mata. Ia tidak menyangka lukisannya bisa jadi juara pertama. Akila segera menghampiri sang ayah yang melihatnya di luar ruangan. Akila memeluk ayah dengan haru. Selamat sayang, kamu sudah membuktikan pada dunia bahwa tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang berkekurangan. Kamu gadis yang hebat. Terima kasih ayah. Mulai sekarang aku akan berdamai dengan diri sendiri dan terus berjuang meski dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kabar Akila, si gadis yang memiliki kekurangan yang memenangkan lomba lukis itu, kini tersebar ke seluruh luar negeri. Namanya banyak diperbincangkan oleh kalangan muda dan ia pun menjadi motivasi untuk orang-orang yang memiliki kekurangan untuk bisa mengejar cita-cita mereka juga. Karena suatu kekurangan bukanlah menghambat untuk menjadi orang sukses dan bukanlah suatu halangan untuk meraih cita-cita. Kini, bundanya juga sudah mulai menerima kehadirannya. Begitu juga dengan Ririn. Kini Akila bisa merasakan kebahagiaan. Akila Fatihah, gadis tanpa jari yang mampu mencapai mimpinya menjadi pelukis yang sukses dan dikenal banyak orang. Seorang yang memiliki kepribadian yang berbeda. Kini ia berhasil berdamai dengan diri sendiri. Self-love, mencintai diri sendiri, menyelamatkan dari masa-masa terburuk.